A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa lazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Shadaqallahu azim. Ya, silakan Tri Anjun Lestari untuk membacakan terjemahannya. Mana Tri Anjun? Tri Anjun tidak ada ya? Oh ya, mohon maaf Tri Anjunnya tidak ada. Ya, sudah Ibu. Maaf Bu Dika. Ya, Bu Dika maaf, Anjun nggak bisa, itu suaranya nggak keluar suaranya. Sudah Oh, saya arahkan, tapi oh, dia ya. nggak bisa juga suaranya. Mungkin bisa diganti sama yang lain kali. Ya. Ya. Bu Ropi, silakan mohon terjemahannya dibacakan. Tunggu sebentar ya Bu Dika. Iya, baik. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Nabi Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagaimana tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha Pendengar, Maha Melihat. Shadaqallahul Adzim. Shadaqallahu azim. Semoga dengan baca ayat suci Al-Quran membawa keberkahan bagi kita semua. Amin. Amin. Ya, terima kasih kepada Ananda Fahmi Wicaksono dan Ibu Siti Ropiah. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan dari Komite Asibudi yang akan disampaikan oleh Ibu Hajah Fitriani BSC. Ya. Kepada Ibu Hajah Fitriani BSC, dipersilakan. Terima kasih Mbak Dika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Pak Darno. Terima kasih juga kepada Bu Ulfa selaku Kepala Sekolah Sensalek Ulaka. Terima kasih juga kepada Bu Yani selaku Kepala Sekolah SMP SMA. Terima kasih juga kepada Bu Enda selaku Kepala Sekolah SD. Terima kasih juga kepada Ustadz Bahri yang telah datang di sini dalam acara ini. Terima kasih juga kepada orang tua yang telah mendampingi anak-anaknya, dan terima kasih juga kepada anak-anak yang tercinta. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan kurnia juga kita diberi kesehatan, umur panjang, nikmat rezeki. Makanya kita berkumpul di sini dalam acara Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam keadaan COVID-19. Ibu-ibu, bapak-bapak, di luar ini saya mau bicara sedikit. Boleh kan Pak Darno ya? Soal kita jarang ketemu ya Pak. Komite Asibudi
mengumumkan kepada siswa-siswi yang telah aktif dan rajin mengikuti PJJ selama 1 tahun akan memberikan apresiasi kepada siswa-siswi itu. Pertama. Kedua, bagi siswa-siswi yang telah melaksanakan tugas dan mengumpulkan tugas. Dan bagi siswa-siswi juga yang jangan kecewa apabila seandainya dia rajin mengikuti PJJ selama 1 tahun ini, tapi dia tidak sering mengumpulkan tugas-tugas, tapi Komite Asibudi tetap memberikan apresiasi kepada siswa-siswi itu. Di samping itu hari ini Pak Darno, kita akan mendengarkan tausiah yang disampaikan oleh Ustadz Bahri. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Itu gimana Pak Dano, pendapat Pak Dano atas pemberian komite untuk siswa-siswi? Setuju Pak? Ya, silakan Bu. Itu aja mungkin Pak, karena waktunya udah singkat, banyak sambutan-sambutan lagi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Fitri atas sambutannya. Kemudian acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Bidang Pendidikan dan Latihan Yayasan Asibudi kepada Bapak Dr. Andes Haji Surdano MM. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih Mbak Tika wabarakatuh. diberikan waktu kesempatan hari ini. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW serta kerabat dan keluarga dan kerabatnya. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita bertemu bersama secara virtual perjalanan. Yang saya hormati Pak Ustadz Bahri yang telah berkenan hadir di virtual ini. Yang saya hormati Ibu Fitri selaku Kepala Komite, ada Ibu Kepala Unit, yang utama pada Bapak Ibu orang tua yang mendampingi putra-putrinya, serta anak-anak yang kami cintai, serta ibu-ibu guru yang selama 1 tahun pada masa pandemi ini telah mendampingi anak-anak kita dalam belajar dari rumah. Tepatnya pada tanggal 10 Mei ini kurang lebih pas 1 tahun, karena waktu itu dicetuskan tanggal 10 Maret. 10 Maret itu anak-anak sudah mulai belajar dari rumah. Ini pada hari ini 1 tahun tepat ini masa pandemi. Mudah-mudahan di masa pandemi ini nanti dapat berkah dari Allah serta keluarga dan anak-anak semuanya diberikan kesehatan. Sebelumnya mohon maaf pada Ibu, Bapak semuanya, pada kesempatan pagi hari ini Ibu Bambang dan pengurus lain berhalangan, dan Ibu Bambang karena kondisi kesehatannya yang tidak memungkinkan bertemu, mohon didoakan bersama. Mudah-mudahan Ibu Bambang diangkat penyakitnya oleh Allah SWT secara sembuh. Pada kesempatan pagi hari ini, syukur alhamdulillah kita keluarga besar SLB Yayasan Asibudi bersama komite dan yayasan menyelenggarakan acara virtual dalam rangka memperingati Hari Besar Muhammad Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan ini membawa berkah bagi kita semuanya di masa pandemi ini. Segala kegiatan belajar, kegiatan ibu bapaknya selalu diberikan keselamatan, sehat, dan anak-anak selalu menjaga
protokol kesehatan, ya, menjaga jarak, mencuci tangan, ya, memakai masker, ya, menjauhi kerumunan, dan menghindari bepergian yang tidak bila tidak memungkinkan. Oleh karena itu, untuk pada peringatan Isra Mi'raj tahun 2021 ini nanti maknanya mohon dari perkenan Pak Ustadz Bari untuk memberikan tausiahnya, kemaknaannya, kemudian sekalian doa kepada kita semuanya selalu diberikan kesehatan dalam masa menjalani pandemi ini. Itu yang kita harapkan, itu saja yang kita sampaikan. Saya aturkan terima kasih pada Ibu Bapak serta anak-anak semuanya yang telah hadir secara virtual di dalam memperingati Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Sudarno atas sambutannya. Kemudian tibalah saatnya kita memasuki acara inti, ceramah agama, dan dilanjutkan doa oleh Bapak Ustadz Bari Rahmatullahi. Kepada Bapak Ustadz Bari, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salatu ibaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan saya muliakan seluruh jajaran pimpinan Yayasan Asih Budi yang saya muliakan, para sekolah SMP, SMA Asih Budi yang saya muliakan, yang saya hormati para dewan guru, karyawan dan staf Asih Budi yang saya hormati dan saya muliakan. Juga tak lupa yang saya cintai, yang saya sayangi, anak-anakku sekalian yang insya Allah semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, serta ibu-ibu, bapak-bapak yang saya hormati dan saya muliakan, ya mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada beliau-beliau semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang saya hormati dan saya muliakan, adik-adik yang saya cintai, bapak-bapak yang saya hormati, sebelum kita mendengarkan apa yang saya sampaikan, insya Allah kita baca Al-Fatihah terlebih dahulu, terkhusus kita niatkan dan kita doakan untuk almarhumah Ibunda R.A. Arianto beserta seluruh keluarga besarnya telah meninggal dunia.
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ampunannya, Allah berikan cucuran rahmatnya, Allah berikan raudhah min riyadil jannah kuburnya, dan mudah-mudahan selalu dikirimkan mendapatkan cucuran pahala dari murid-muridnya yang memanfaatkan ilmu dari beliau. Dan juga mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan yang meneruskan perjuangan beliau keberkahan dan kemudahan, dan juga yang menuntut ilmu di mana tempat beliau, yayasan beliau, mudah-mudahan juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Juga kita baca Al-Fatihah pada orang tua dari Ibnu Rahardian, yakni almarhum Bapak Sena bin Fulan yang kemarin maghrib meninggal dunia. Mudah-mudahan dengan doa, dengan Al-Fatihah yang kita bacakan, Allah Subhanahu wa taala ampuni segala dosa dan kesalahannya. Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, serta keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberikan kesabaran dan tabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ibu-ibu, adik-adik, bapak-bapak yang saya hormati dan saya muliakan, gimana semua kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Kita syukur, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini di hari Rabu kita masih dalam keadaan sehat walafiat, mendapatkan banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nikmat demi nikmat yang Allah berikan kepada kita akan menambahkan kita menjadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tambahkan nikmatnya kepada kita, yakni nikmat yang paling kita tunggu-tunggu, nikmat bertemu dengan bulan yang mulia, bulan yang ditunggu-tunggu oleh umatnya Rasulullah SAW, yakni bulan suci Ramadan. Insya Allah mudah-mudahan kita semua dapat dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat dan bisa beribadah di dalamnya dengan baik dan khusyuk. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mudah-mudahan kelak nanti di Allah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang saya hormati, saya muliakan, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW. Yang dimana Isra adalah perjalanan secara horizontal dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari masjid ke masjid. Artinya di sini kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan perintah untuk senantiasa mendatangi
rumah Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya, yakni masjid ke masjid. Masjid adalah pusatnya, sentralnya umat Islam. Maka bagi kita jangan lupa, bagi kita yang kaum muslimin, jangan lupa bahwa ada tempat yang paling baik di alam dunia ini, yakni adalah masjid. Maka kalau kita ingin segera untuk bertemu pada Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik ini, maka datanglah kita ke masjid, karena memang Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk hadir di dalamnya. Yang kedua, dalam Isra dan Mi'raj, di mana setelah Allah Subhanahu wa taala memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang di mana disetujui para ulama bahwa yang diberangkatkan bukan hanya ruhnya, tapi juga jasadnya. Jasad dan ruh menyatu dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala, diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu setelah itu dimi'rajkan, yakni secara vertikal dari bawah ke atas, bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan perintah yang mulia yang dikerjakan oleh orang yang ingin mendapatkan kemuliaan, dan orang yang mendapatkan kemuliaan menjadi mulia karena melaksanakan perbuatan dan pekerjaan perintah yang mulia. Masyaallah muslimin, ibu-ibu, bapak-bapak, dede yang saya hormati dan saya muliakan. Isra Mi'raj ini adalah, kalau kita bilang, hari sholat dunia, hari peringatan sholat di dunia, memperingatkan kita kembali bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah yang begitu hebat, yang tidak ada perintah melainkan langsung diundang untuk bertemu dengannya. Kekasih Allah Subhanahu wa taala, yakni Nabi Muhammad SAW, yang diundang langsung oleh Allah tanpa perantara untuk bertemu dengannya, memperoleh perintah yang mulia, yaitu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yang merupakan rukun Islam yang kedua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan pokok dasar yang harus kita kerjakan sebagai pedoman, sebagai tonggak kehidupan dan keimanan kita. Maka dengan hal ini, dalam peringatan Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW menjadikan pelajaran bagi kita selaku umatnya Nabi untuk senantiasa menegakkan dan mendirikan ibadah sholat dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya mau tanya kepada adik-adik semuanya, apakah selama ini masih di antara kita meninggalkan sholat? Apakah kita sampai saat ini masih ada yang belum 5 waktu? Apakah sampai saat ini kita sholatnya masih bolong-bolong? Subuh, sholat zuhur, berhenti, asar, libur, maghrib. Ya, padahal ini merupakan teguran, bukan hanya sekadar kita menjalankan peringatan, memperingati, tapi juga kita mengaplikasikan, menerapkan apa yang ada dalam peringatan tersebut. Sehingga nanti kita menjadi orang-orang yang hanya sekadar mendapat peringatan, tapi tidak mau merubah atas peringatan tersebut. Oleh karenanya menjadi renungan bagi kita, menjadi introspeksi bagi diri kita. Sudah banyakkah sholat kita yang kita kerjakan? Berapa banyak sholat yang kita tinggalkan? Dan yang sudah istiqomah dalam sholatnya, sudah berapakah khusyuan kita dalam ibadah sholat? Dan yang kalau sudah khusyuk, sudah rajin, tidak pernah meninggalkan sholat, apakah sholatnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bertetangga dan bermasyarakat? Oleh karenanya, adik-adik yang saya hormati, saya muliakan, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melaksanakan ibadah ini. Keuntungannya bukan buat Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk sholat, keuntungannya bukan buat Allah. Ketika kita meninggalkan sholat juga kerugiannya bukan buat Allah. Tapi ketika Allah memerintahkan kita, hai si sholatlah, aqimus sholah, dirikanlah sholat, maka sesungguhnya perintah itu adalah keuntungannya buat diri kita sendiri. Wa isi fulan, engkau meninggalkan sholat, maka sesungguhnya pekerjaan kita meninggalkan sholat tersebut adalah
kerugian yang akan kita dapatkan sendiri, dan Allah tidak sedikit pun merasa rugi terhadap hamba-hambanya yang meninggalkan ibadah sholat. Coba adik-adik yang saya muliakan, ibu, bapak-bapak yang saya hormati, sejak dini anak-anak kita harus ajarkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Karena ibadah ini amatlah penting. Ya. Karena ibadah Mau ini lihat adalah anak-anak ibadah sampai di yang mana. sangat menentukan ibadah-ibadah yang lain. Ibadah ini adalah ibadah yang sangat Pengen tahu yang berpengaruh kepada partisipasi. ibadah-ibadah lain. Ibadah sholat ini berpengaruh kepada perilaku umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita melaksanakan ibadah ini dengan sebaik-baiknya, bahwa ketika melaksanakan ibadah ini dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keilmuan syarat dan rukunnya, maka ibadah ini akan menghasilkan perilaku yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Tentunya ini menjadi peringatan bagi kita setelah kita diperingati dengan hari Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ibu bapak yang saya hormati dan saya muliakan, adik-adik yang saya cintai. Lalu ibadah sholat ini perintah yang sangat dahsyat yang Allah berikan kepada kita selaku hambanya. Kenapa? Karena sholat itu adalah tiangnya agama. Sholat itu adalah pondasinya agama. Bayangkan rumah yang begitu besar, rumah yang begitu luas, rumah yang begitu mewah, tapi tidak ada pondasinya, tidak ada tiangnya, maka rumah tersebut pasti akan roboh. Begitupun agama, dan termasuk agama Islam. Agama ini harus punya posisi yang kuat, punya tiang yang kuat. Di agama tersebut, kata Rasulullah SAW, as-salatu imaduddin. As-salatu imaduddin. As-salatu imaduddin, salat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikan salat, maka ia telah menegakkan agama. Barang siapa yang meninggalkan salat, maka ia telah merobohkan agama. Jadi agama Islam ini tidak usah jauh-jauh bagaimana cara merobohkannya. Ya, jauhkanlah generasi muda dari salat. Jauhkanlah anak-anak muda dari ibadah salat. Jauhkanlah mereka kaum muslimin dari salat, maka dengan otomatis agama ini akan runtuh karena tidak mempunyai pondasi di dalamnya. Oleh karenanya adik-adik yang saya hormati dan saya muliakan, kita lagi diperingati nih oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Rajab di tanggal 27, bulan yang penuh dengan kehormatan, bulan yang penuh dengan kemuliaan. Yang bulan Rajab ini diturunkannya perintah salat adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang bulan ini pula bulan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan 12 bulan, yang mana di dalamnya arba'atun hurum, terdapat 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun 4 bulan salah satunya adalah bulan Rajab, yang saat ini kita berada di tanggal 26 Rajab. Yang besok di hari Kamis kita tanggal 27 Rajab, perintah ini yang dimaksudkan, yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan yang Isra-nya, Mi'raj yang dihadiahkan. Jadi saya begitu Allah Subhanahu wa taala ingin angkat derajat hambanya, bukan dilihat dari sisi bagaimana ia mempunyai harta yang tinggi, bukan karena harta yang ia miliki yang begitu banyak, rumah yang mewah, istri yang cantik, anak yang pintar, anak yang sukses. Tapi di mana dalam dunia ini Allah Subhanahu wa taala katakan
ya melalui baginda Nabi Muhammad SAW bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang senantiasa mengendalikan hawa nafsunya. Sesibuk apapun yang ia kerjakan, sesibuk apapun pekerjaan yang ia lakukan, aktivitasnya, dia tidak meninggalkan sujudnya kepada Allah Subhanahu wa taala dikala ia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Mari kita salat. Mari kita salat. Begitu indahnya Allah Subhanahu wa taala panggil kita. Bagi orang-orang yang ingin berhasil, bagi orang-orang yang ingin mendapatkan keberuntungan di dunia, keberuntungan di akhirat, maka jangan lupa ketika dipanggil hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah janjikan bagi orang-orang yang bersujud kepadanya, melaksanakan ibadah salat, maka ia sayogianya telah berada di pintu keberuntungan dan kemenangan. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Jadi perintah salat itu wajib, ya. Perintah salat itu wajib. Tidak boleh kita tinggalkan. Tidak boleh kita abaikan. Tidak boleh kita jadikan salat itu pekerjaan yang sekian. Sedangkan di saat itu Allah Subhanahu wa taala sedang memanggil kita dengan panggilan yang amat lembut untuk hamba-hambanya agar segera menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perintah salat ini bukan hanya sekedar perintah. Allah Subhanahu wa taala mengetahui hamba-hambanya itu adalah hamba-hamba yang penuh dosa dan kesalahan. Bahwa makhluknya Allah yang namanya manusia, ada kalanya di saat ini dia menjadi orang yang bersih, tapi di saat lain dia menjadi orang yang kotor karena dosanya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar memerintahkan ia untuk sujud kepadanya melalui salat lima waktu, tapi memberikan keutamaan-keutamaan bagaimana orang yang bersujud kepadanya dalam salat, ia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemuliaan yang begitu hebat yang tidak diberikan oleh siapapun kecuali kepada hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah sholat. Coba adik-adik, saya tanya sekarang, siapa yang tidak punya dosa? Halo? Halo? Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih hidup? Masih hidup? Alhamdulillah. Soalnya saya ngomong sendirian, jadi nggak tahu ini masih hidup atau enggak ya. Iya. Jadi banyak keutamaan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah sholat. Coba siapa di sini yang nggak punya dosa? Tunjuk tangan. Siapa yang nggak punya dosa? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada punya dosa, nggak ada dosanya atau nggak ada karena nggak punya dosa? Nggak ada dosa, Pak. Iya. Tanpa disadari, tanpa kita mengucap pun kita sadar bahwa kita manusia yang penuh dengan dosa. Baik yang disengaja maupun tidak, besar maupun kecil. Pasti dosa kita banyak. Ya kan? Iya, Pak. Iya. Oleh karenanya Allah kasih media buat kita. Sekalikan pada saat kita mengerjakan ibadah yang Allah perintahkan ini, Allah Subhanahu wa taala berikan ampunannya kepada hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah sholat. Bagaimana Rasulullah SAW katakan dalam hadisnya yang diriwayatkan dari Muhammad bin Amr, bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli zuhra bil hajir wal asra wasyamsu taqiyya. Maaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda as-shalawatul khams wal jum'atu ilal jum'ati kafaratu lima bainahunna ma lam tushal kabair. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, sholat 5 waktu itu adalah pelebur dosa antara satu sholat ke sholat yang lain. Kalau kita sholat waktu subuh, maka ketika sholat subuh kita kerjakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berikan ampunannya kepada kita sampai kepada waktu zuhur. Waktu zuhur kita kerjakan dengan sebaik-baiknya, Allah berikan ampunan kita sampai waktu asar. Ketika kita waktu asar melaksanakan sholat asar sampai maghrib, maka di situ Allah berikan ampunannya kepada kita. Lalu kita sholat isya sampai menjelang subuh, maka disitulah Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Beruntung bagi orang yang mengerjakannya, karena ia mendapatkan kemuliaan dari Allah, yakni kemuliaan mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, masih semangat? Mati, Pak. Masih semangat? Mati. Nah, kalau semangat coba takbir. Allahu Akbar. Allahu Akbarnya kayak orang lapar. Allah Akbar. Aduh, Ustaz. Udah sarapan belum ini? Sudah. Alhamdulillah ya Ustaz. Alhamdulillahirabbil. Lalu yang selanjutnya jamaah. Alhamdulillah. Yang selanjutnya. Yang selanjutnya. Yang selanjutnya. Ya Ustaz. Iya. Yang selanjutnya ya. Ya. Yang selanjutnya. Ya Pak Ustaz. Yang selanjutnya adalah kita pengen nggak dicintai oleh Allah? Cintai Allah ya Ustaz. Kepingin nggak dicintai oleh Rasulullah? Amin Allah Ustaz. Pengen nggak dicintai oleh orang tua? Ya Allah, Cintai. Pengen nggak dicintai oleh ayah dan bunda? Cintai. Ya baik, Father. Pengen nggak dicintai oleh saya? Ingin dan Kepingin nggak dicintai oleh saya? Oke, kalau kita pengen dicintai Allah, dicintai oleh Rasulullah, dicintai oleh orang tua, dicintai oleh semuanya, maka janganlah lupa kita taat kepada Allah dengan melaksanakan ibadah sholat. ada salat. Bilang kita dicintai oleh Allah, ada gerakan di mana di dalam sholat kita sangat dicintai oleh Allah. Segala yang kita minta, yang kita inginkan, doa kita akan didengar dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Apa gerakan dalam sholat tersebut yang Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan paling dekat seorang hamba kepada Rabbnya? Kata Rasulullah Nabi Muhammad SAW, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa aktsarud du'a. Paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya. Paling deket banget ya, soulmate deket, erat banget, ya, erat.
Tidak ada yang dapat menghalangi karena begitu eratnya, dekatnya antara seorang hamba dengan Khaliknya, antara seorang hamba dengan Tuhannya, ya. Ini apa? Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih wa huwa sajidun. Dekatnya seorang hamba kepada Khaliknya di saat dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dalam sujud itu ada kasih sayang Allah, di mana kalau engkau sujud di dalamnya, dekat hamba dengan Tuhannya, perbanyak doa di dalamnya, niscaya dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sayang sama ayah, sayang sama bunda, sayang dengan sahabat-sahabat kita, sayang dengan keluarga kita, sayang dengan guru-guru kita, sayang dengan semuanya. Ingin kembali ke sekolah, berjumpa dengan mereka secara langsung. Kepingin kita bersalaman, mencium tangan guru-guru kita dengan ikhlas. Sepingin kita berkumpul, bercandaria, belajar bersama dengan keluarga, bersama dengan guru, bersama dengan sahabat dan kawan. Maka ketika kita dalam sujud terakhir di dalam sholat kita, maka disitulah kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Khaliknya. Maka mintalah doa, mintalah ampunan, mintalah supaya Allah Subhanahu wa taala angkat virus COVID-19 yang masih melanda di alam dunia ini, terkhusus di bumi Indonesia yang kita cintai. Amin. Siapa yang sering berdoa? Siapa yang sering berdoa habis sholat? Saya. Ayo coba tunjuk kakinya. Saya. Bisa Pak. Semua doa. Semuanya sudah nunjuk. Via Kolbaini belum nunjuk. Ya. Saya juga belum deh. Kalau kita sayang, maka jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan hadiah yang paling besar dari Allah Subhanahu wa taala kepada kekasihnya Rasulullah dengan hadiah langsung yang ini ibadah salat. Pergunakanlah salat untuk kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergunakan salat untuk kita bermunajat kepada Allah. Jadikan setiap gerakan-gerakan salat kita sebagai doa. Terutama di saat kita sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatkan sujud tersebut karena disitulah kita amat sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah doa di dalamnya, terkhusus akan kepada guru-guru kita agar Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah murahkan rezekinya, Allah berkahi rezeki dan ilmunya, Allah berkahkan usaha-usahanya, Allah berkahi keluarga dan anak-anaknya, serta orang tua kita supaya panjang umur dalam keadaan sehat walafiat. Dan doakan juga mudah-mudahan semua bisa berkumpul bersama di bulan suci Ramadan untuk melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dan juga bisa bersilaturahim kepada sahabat-sahabat kita semuanya dan guru-guru kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Amin. Ya, alhamdulillah. 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 Semangat ya. Ya. Ya Pak. Alhamdulillah. Ini mohon maaf suara saya agak serak-serak sember. Iya, karena seminggu ini kondisi lagi kurang fit. Tapi ini alhamdulillah suaranya agak bisa keluar. Kemarin-kemarin nggak bisa keluar, di rumah aja, nggak kemana-mana. Ya. Oke. Sampai sini sebelum saya lanjutkan, ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ya, ada. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Ingin hadiah? Nani? Hadiah? Pingin hadiah? Oke, yang pingin hadiah silakan tunjuk tangannya. Yang pingin hadiah tunjuk tangannya.
Oh, nggak ada yang mau ya. Mau lah, Pak. Ada Pak. Pak. Ayo, karena kalian semangat, maka hadiahnya adalah terima kasih. Sudah semangat. Terima kasih. Tadi katanya hadiahnya apaan? Gimana sih? Terima Iya. kasih, Ustaz. Nanti hadiahnya saya titipkan ke bunda kalian masing-masing ya. 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 Nanti kalian minta aja sama bunda. Hadiahnya apa? Iya. Gimana sih? Ya. Mau lanjut nggak nih? Lanjut, Ustaz. Doa Lanjut aja. ya. Deh. Adik-adik yang saya hormati dan saya muliakan. Berhubung dengan sholat kembali karena kita sedang diperingatkan oleh Allah tentang sholat di Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, maka jangan sampai kita meninggalkan sholat. Dimanapun kita berada, kondisi sehat ataupun sakit, terkecuali perempuan yang memang sudah tiap bulan rutin ada bulanan. Tapi bagi kita semuanya kaum muslimin tidak ada hal-hal yang dapat mengganggu kita untuk melaksanakan ibadah sholat dengan sebaik-baiknya. Bagi yang kakinya sakit nggak bisa berdiri karena sakit, dia boleh duduk. Bagi yang duduk nggak bisa karena ada bisu 17 di nggak bisa duduk, maka boleh berbaring. Kalau berbaring nggak bisa juga sambil sholatnya isyarat, maka boleh dipanggil, silakan jamaah kiri kanan tetangga untuk mensolatkan. Halo. Masih hidup? Masih hidup, Pak Ustaz. Ya masih lah. Alhamdulillah. Ya, jadi sholat itu fleksibel. Pelaksanaannya tergantung kemampuannya. Tapi bukan untuk ditinggalkan. Bagi orang yang dalam perjalanan lebih daripada 90 km ada rukhsah dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salat yang akan menjadi dua. Lalu orang yang sakit tidak bisa berdiri dapat kemudahan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah salat dengan cara dia duduk. Yang duduk tidak bisa dengan cara berbaring. Lalu mereka yang dalam keadaan belum bisa, masih dalam keadaan belajar, boleh untuk sholat tanpa membaca bacaan yang ada dalam sholat. Hanya mengukur dengan kadar kemampuan sesuai dengan sholatnya orang-orang yang normal. Nah, ini semuanya kemudian dari Allah Subhanahu wa taala karena saking pentingnya ibadah sholat jangan sampai ditinggalkan dengan sengaja bagi kita kaum muslimin. Karena hati-hati, ada peringatan dari Rasulullah SAW. Peringatan yang dibilang tegas, ya memang tegas peringatannya sebagai kita kaum muslimin agar senantiasa istiqomah dalam ibadah sholatnya. Apa kata Rasulullah SAW? Man tarakas sholata amdan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja, padahal dia kuat, padahal dia mampu, padahal dia sehat, padahal dia orangnya sehat walafiat, tapi dia tidak mengerjakan sholat, dengan sengaja dia tinggalkan dengan alasan kesibukan dunia, maka orang tersebut kata Rasulullah SAW setelah kafir secara terang-terangan. Orang yang kafir adalah orang yang tertutup hatinya untuk ibadah pada Allah, untuk iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka adik-adik jangan sampai kita ninggalin sholat. Tubuhnya sholat. Sholat. Asarnya sholat. Isyaknya sholat. Jumatnya sholat. Insyaallah siswa dan siswi Asih Budi semuanya menjadi anak yang soleh dan solehah. Amin. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Rezekinya diberikan rezeki yang banyak yang barokah. Amin.
keluarganya sakinah mawaddah warahmah. Amin. Insya Allah tahun depan bisa haji atau umroh ke Mekah. Amin. Insya Allah punya berhektar-hektar sawah. Amin. Hartanya melimpah ruah. Amin. Punya mobil mewah-mewah. Amin. Mudah-mudahan kalau udah kaya dan berkah jangan lupa sama saya. Kalau sudah sukses, sudah berkah, jangan lupa sama saya. Amin. Gak usah banyak-banyak, cukup satu mobil yang mewah. Gak usah banyak-banyak, cukup uang sebulan 10 juta rupiah. Ya. Dan kalau lebaran jangan lupa belikan saya kopiah. Amin. Amin ya robbal. Amin. Iya, adik-adik yang saya hormati dan saya muliakan. Jadi pada kesempatan yang baik ini jadikanlah sholat sebagai apa? Ini kondisi pandemi, banyak cobaan kita. Sampai udah setahun lamanya kita tidak berjumpa secara langsung. Ya, rasa rindu, rasa kangen sama sahabat, sama teman, sama ibu dan bapak guru begitu dalam. Oleh karenanya pada kesempatan ini kita diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayo kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayo sujud kepada Allah. Allah berikan cobaan pandemi ini agar kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin jauh, bukan semakin kita cuek, tapi semakin prihatin, semakin dekat, semakin perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita jadikan momen ini untuk kita menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi hidup mati itu bukan manusia karena corona, bukan. Hidup manusia itu bukan karena corona. Yang menentukan hidupnya atau matinya manusia bukan corona, tapi Allah Subhanahu wa taala. Kepada Allah dengan sebaik-baiknya, kita sujud, kita berwudu dengan sebaik-baiknya, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya, kita sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, Allah Subhanahu wa taala akan jauhkan kita dari segala bala dan musibah dan fitnah yang saat ini sedang banyak melanda. Insya Allah. Ya. Sudah apa belum nih? Udah nih. Nah, kalau sudah, ya suara saya udah kayak almarhum Ustadz Arifin Ilham. Serak-serak basah, ya. Mari kita baca bersama-sama sesuai dengan suara saya. Subhanallah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, Dek, yang saya hormati dan saya muliakan, ibu-ibu yang saya cintai, yang saya hormati, bapak-bapak juga tak lupa yang saya hormati. Ada salah satu pesan Nabi Muhammad SAW. Ini yang terakhir dari saya. Ada salah satu pesan Nabi Muhammad SAW dalam hadisnya. An Abdullah bin Mas'udin radhiyallahu an.
Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul amali afdalu. Apa kata Nabi? Amal apa yang paling afdol? Amal apa yang paling utama? Amal apa yang paling baik di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? As-salatu ala waqtiha. As-salatu li waqtiha. Ya ini salatlah kamu di awal waktu. Qala qultu summa ayyu? Ya. Lalu apa lagi ya Rasulullah? Qultu summa ay qala birrul walidain. Setelah salat 5 waktu kita kerjakan di awal waktu, yang kedua adalah yang kedua ya, yang keberapa ya? Kedua. Coba kedua semuanya kedua, yang kedua. Ayo, sambil foto. Ya, yang kedua adalah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Jadi sholatnya rajin, taat sama Allah, dan jangan lupa berbakti kepada kedua orang tua. Amal juga Pak Ustaz Tidak saya. boleh membantah, tidak boleh melawan perintahnya, tidak boleh itu hatinya. Kalau disuruh orang tua dalam kebaikan, sami'na wa ta'na, saya dengar, saya taat, saya kerjain. Tuh perintah orang tua harus dilaksanain, karena perintah orang tua Allah Subhanahu wa taala katakan sama sejajar dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nyakitin orang tua. Amal juga bisa ya Pak Ustaz. Anak yang sholat insya Allah adalah anak yang taat kepada orang tuanya. Anak yang ibadah dan sujud kepada Allah adalah anak yang taat kepada orang tuanya. Amal juga bisa ya Pak Ustaz. Kenapa? Amal disedekahin juga Pak. Ya, suaranya nggak jelas. Amal sedekah nggak Pak? Apa ya? Amal. Kenapa? Amal. Amal. Ya, amal mau disedekah gitu. Tobi wajahnya mana Tobi? Kamu lagi berenang ya? Ustaz, amal itu bisa sedekah ya? Suaranya putus-putus ya? Ya, jaringnya kurang bagus. Iya. Suaranya putus-putus seperti saya putus sama hati kamu. Bro. Ya. Ya tadi ya. Saya nggak mendengar jelas karena suaranya memang putus-putus. Tapi yang paling penting mudah-mudahan dalam peringatan ini kita semuanya diberikan sehat walafiat oleh Allah, diberikan kemampuan dan kekuatan untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tambah keimanan kita kepada Allah, tambah taat kepada Allah. Insya Allah mudah-mudahan semua yang tidak kita inginkan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Virus corona akan diganti oleh Allah menjadi virus karunia. Amin. Oh ya Rabbal Alamin. Baik. Ada pertanyaan? Ada. Berarti sudah paham semuanya ya? Ya, udah paham. Udah paham nih. Kalau ada kritik dan saran silakan bisa ke alamat bawah ini ya. Amal itu sedekah ya. Ya baik Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, demikian apa yang saya sampaikan. Ada manfaatnya buat kita semuanya.
Mudah-mudahan peringatan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW ini menjadikan kita hamba-hamba Allah yang semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin, amin, amin. Yang senantiasa istiqomah dalam sholatnya. Amin. Jadi hamba Allah yang berbakti kepada Allah dan Rasulnya. Amin. Menjadi hamba Allah yang mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga kebahagiaan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Baik, adik-adik yang saya hormati dan saya muliakan, sebelum saya tutup ada sebuah pantun. Apa tuh? Belum. Contoh mate dasai. Saya ada pantun boleh nggak? Cakep. Belum. Ikse. Saya ada pantun Ustaz lagi nih. mikir mau punya apaan. Saya lagi mikir. Jalan-jalan ke Brastagi. Salah. Nih minum jamu biar kuat. Jamunya di Brastagi. Insya Allah lain waktu dalam keadaan sehat. Pinter. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi. Buah rambutan, buah kedondong. Buah melon, buah semangka. Jeruk, buah pir. Buah rambutan, buah salak. Cakep. Nama buah-buahan. Apa nih? Ya, itu saja yang dapat saya sampaikan, Bapak Ibu, adik-adik yang saya hormati. Mudah-mudahan insya Allah ada manfaatnya. Mari kita baca suratul Fatihah. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala di hari ini, mudah-mudahan guru-guru kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin. Adik-adiknya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, amin. Panjang umurnya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Amin. Amin. Mudah-mudahan saya dan keluarga diberikan sehat walafiat. Amin. Amin. Kita dengan sholat kita, dengan sujud ibadah kita kepada Allah, mudah-mudahan virus-virus yang melanda bangsa ini Allah Subhanahu wa taala dijauhkan dari diri keluarga kita dan bangsa yang kita cintai ini, serta para para habaib, para ulama-ulama kita senantiasa dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus guru-guru yang ada di Yayasan Asibudi, mudah-mudahan juga selalu dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus yang sudah almarhum, yang sudah meninggal kita, almarhumah Ibunda R. Haryanto, juga termasuk almarhum Ustadz Ahmad dan lain-lain sebagainya yang saya tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan dengan doa kita Allah Subhanahu wa taala ampuni dosa-dosa mereka, Allah luaskan kubur mereka, min riyadil jannah ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amin. Ya Allah ya Rabbana, pada siang hari ini kami berjumpa ya Allah, bermunajat, berkumpul bersama walau dengan virtual ya Allah, mudah-mudahan tidak mengurangi rahmat-Mu ya Allah.
tidak mengurangi keberkahan dari-Mu ya Allah, tidak mengurangi kecintaan-Mu kepada kami ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, pada kesempatan yang baik ini kami mohon padamu ya Allah, ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kami baik sengaja maupun tidak, kecil maupun besar ya Allah, kami mohon ampunan kepadamu ya Allah. Juga ampuni dosa-dosa daripada kedua orang tua kami ya Allah. Sayangilah keduanya ya Allah, cintailah keduanya ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi mencintai kami. Ya Allah ya Rabbana, juga termasuk guru-guru kami ya Allah, berkahi mereka ya Allah, panjangkan umur mereka dalam taat-Mu ya Allah, sehatkanlah badan mereka ya Allah ya Rabbana, berkahkanlah rezeki mereka ya Allah, berkahkan keluarga mereka, jaga keluarga mereka, keluarga yang Kau ridhai ya Allah. Ya Allah, barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Berkahan kepada kami di bulan Rajab dan Sya'ban ya Rabb. Amin. Sampaikanlah kepada kami bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat ya Allah. Amin. Ya Rabbana, turunkanlah rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Amin. Turunkanlah karunia-Mu kepada kami ya Allah. Turunkanlah keberkahan dari langit-Mu kepada kami ya Allah, agar kami senantiasa dapat beribadah ya Allah. Orang-orang yang mendirikan sholat dengan baik ya Allah, terimalah sholat dan ibadah kami ya Allah. Terimalah sholat kami ya Allah, sebagaimana Engkau terima sholat-sholat daripada sholatnya para nabi ya Rabb. Para orang-orang yang saleh ya Rabb, sholatnya para syuhada ya Allah. Berkahi kami ya Rabb, berkahi kami dan kabulkan hajat kami, manfaat dunia dan untuk kebahagiaan di akhirat nanti kelak ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahirabbil alamin. Ibu-ibu, adik-adik yang saya hormati dan saya muliakan, mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah di lain waktu dan kesempatan saya bisa berjumpa lagi di channel dan juga di stasiun yang sama, yakni stasiun Asih Budi yang bahagia. Amin. Amin ya Rabbal. Ya, salam sama Bu Ati, salam juga sama semuanya. Ya, amin. Bunda semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Silakan silaturahmi boleh, silakan boleh WA, boleh video call, boleh juga di like and subscribe ya channel saya. Ya. Terima kasih, dan nanti kalau seandainya ada dan berkenan bagi hostnya, karena sini juga sedang merekam, jadi kalau berkenan boleh nanti saya minta hasil rekamannya buat kenang-kenangan dari Asih Budi kepada saya. Ya, amin. Boleh enggak ya? Boleh aja Pak Ustadz. Kalau nggak boleh nanti saya marah. Boleh Pak Ustadz. Ya boleh Pak Ustadz. Baik, terima kasih semuanya. Mohon maaf lahir batin kalau ada kesalahan-kesalahan dan kekurangan baik kata maupun perilakunya, selagi mohon maaf yang seluas-luasnya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Pak Ustadz. Ya, dadah. Ya, dulu ya anak-anaknya. Ya, kita dulu ya. Ya, semuanya melihat kamera. Semuanya melihat kamera ya. Ini selanjutnya dulu ya. Ya, makasih. Sehat.
foto bersama dulu, ini slide pertama ya. Ya, semuanya senyum. Ya. 1, 2, 3. Senyum. Ya, sebentar. Oke, sekarang slide kedua. Ya, Ayo Mas Tora. ya Mas Tora, senyum. Mas Tora di foto Mas Tora. Ya, senyum. 1, Senyum Mas Tora. 2, Mas Tora. Ya, ayo Mas Tora. 3. Ayo Mas Tora. Ayo Mas Tora. Mas Tora mundur, hati-hati Mas Tora. Ya. Ya, di sini gelap. Terima kasih kepada Bapak Ustadz dari El Mahfuzi atas mudah-mudahan kita senantiasa selalu bisa istiqomah dalam menjaga sholat 5 waktunya. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin ya, sebelum menutup acara pada hari ini, saya mewakili Yayasan Asibudi mohon maaf jika ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu. Acara hari ini alhamdulillah secara Terima kasih Pak Ustadz dari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat kakek. Ibu Ropi yang ibu lama lagi. Gak bisa diambil, Bu. Terima kasih Bu Putri. Bu Ropi, Terima kasih Pak Damno. Diem dah, Pak. Ya, Ini dah. Digaget kan nah. Agama lagi. Udah diem, Pak. Diem dulu dah. Aska. Bu Neni, halo Bu Neni. Mohon izin. Bu Neni sehat Bu Neni. Ini sehat Bu Neni. Sehat Bu Neni. Ya Allah Bu. Gak usah lihat dah. Ya Mohon Bu Ulfa. Diem dah. Waduh, Bu, yang ulang tahun kemarin ya, Bu Neni yang ulang tahun tuh. selamat ulang tahun ya Bu Neni. Udah. Selamat ulang tahunnya Bu Neni. Bu Heni ya ulang tahun kemarin loh. Ya, selamat ulang tahun Bu Nian. Benian. Biar di mana nih Bapak tidur dulu ya. Tapi buktikan Bu Neni sehat Bu Neni. Bu Neni sehat Bu. Ya, Bapak dijemput ke sekolah nanti biar ada Ya, kangen tanya Bu Neni lontong. Nah, pokoknya di sekolah. Udah gak usah lihat dah. Ya, Baru kayak gini. Bapak Pia kenapa di sekolahan? Ya, ngapain?